Satu radio dan pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam acara Sehat dengan Herbal. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita tenaga yang bagus untuk menjalankan ibadah puasa kita di siang hari ini. Di kesempatan-kesempatan yang lalu kita banyak berbicara tentang aneka macam herba-herba, yang mana herba tersebut di satu sisi kadang-kadang mereka merupakan camilan atau merupakan makanan yang enak atau mungkin minuman yang enak, tetapi juga secara ilmiah dia berfungsi sebagai obat tradisional sesuai dengan hasil penelitian di berbagai lembaga dan di berbagai belahan dunia. Pada hari ini kita akan kembali membawakan informasi-informasi seputar dunia herbal, yaitu tentang manfaat kolbanda untuk mengobati penyakit sesak. Tema ini kami bawakan pada hari ini mengingat bahwa tanaman ini banyak sekali di sekitar kampung-kampung kita, tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mendengar namanya adalah kolbanda. Kolbanda ini bahasa ilmiahnya adalah Pisonia alba. Disebut dengan kolbanda, kenapa tidak kol saja? Jadi kol, kubis, itu banyak kita paham, kita tahu, banyak dijual di pasaran. Tapi menyebut kolbanda, apakah sama kolbanda dengan kol biasa, kol bulat? Jadi di situ ada kolbanda. Jadi daerah asalnya diduga berasal dari Kepulauan Banda, sekitar Maluku. Maka disebut dengan kolbanda. Memang kita di daerah kita di Lombok Timur ini, kolbanda ini tidak diperjualbelikan oleh orang. Tapi kalau kita mendengar informasi-informasi seputar sayur-sayuran di dunia pasaran di Indonesia, informasi harga yang dibacakan oleh RRI setiap hari, maka ada disebut dengan kolbanda. Di daerah Aceh, di daerah Maluku, di daerah Kalimantan diperjualbelikan oleh orang, itu kolbanda. Bahkan pada saat ini pemerintah kita di ibu kota, di Jakarta, sedang dikembangkan tanaman kolbanda ini untuk membantu menahan polusi. Jadi kalau bahasa kita, bahasa Lombok, itu kita kenal namanya sawi. Sehingga di berbagai tempat, mungkin di semua kecamatan ada sebuah desa atau beberapa desa yang memiliki kampung disebut dengan dusun sawi atau dasan sawi. Yaitu diambil dari sebuah nama tanaman yang cukup populer di Lombok Timur, yaitu tanaman sawi, di mana tanaman tersebut kalau bahasa aslinya dari Pulau Banda itu disebut dengan sawi atau kan suwe, dan kita menyebutnya di sini dengan tanaman sawi. Ada yang menyebutnya kolbanda, ada yang menyebutnya kalau di Jawa itu disebut dengan kolbandang. Kemudian ada menyebutnya sayur putih. Berbagai nama di di lain wilayah atau daerah masing-masing memiliki penamaan yang khas. Bentuk daunnya adalah seperti kebanyakan daun yang ukuran lebarnya itu sekitar sama dengan telapak tangan. Kemudian panjangnya itu antara 7 cm sampai dengan 25 cm panjang. Kemudian daun kolbanda ini jarang kita dapati warna hijau tua seperti tanaman yang lain. Dia mirip daunnya itu seperti daun kecubung hutan atau daun trompet itu, tapi warnanya kuning cenderung keputih-putihan. Apabila dia masih ranum, masih muda itu dia cenderung warnanya agak keputih-putihan. Kolbanda adalah tanaman yang berbentuk pardu.
ya kalau di bonsai. Jadi sekarang di bonsai dia ditanam oleh pemerintah dengan cara bonsai itu di kota-kota. Jadi untuk menangkal polusi. Tetapi kalau dibiarkan liar di berbagai tempat pada saat ini, itu kita lihat di di dekat-dekat pinggiran hutan kita sekarang, itu pohon sawi ini atau kolbanda ini itu dapat mencapai tinggi antara 15 sampai 20 meter tinggi. Tapi daunnya itu tidak begitu besar, daunnya cukup ramping saja, tetapi dia memanjang dengan percabangan yang khas. Tanaman ini adalah tanaman asli Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarahnya, terutama di bagian timur Nusantara, kemudian menyebar di seluruh Indonesia seperti di Jawa, kemudian Sumatera, termasuk kita di Lombok seperti yang saya katakan tadi. Itu hampir di semua kecamatan ada namanya bage. Demikian juga dengan sawi ini. Jadi banyak sekali nama kampung kita yang diberikan nama berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi disebut dengan dasan sawi atau dasan bage. Kolbanda ini dapat tumbuh dengan baik terutama di pinggir-pinggir hutan. Jadi asalnya adalah tanaman liar dia. Kalau kita lihat dari sejarahnya, dari penamaan dan lain sebagainya ini, kita lihat nomenklaturnya. Dia akan tumbuh dari 0 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut. Jadi sungguhnya kolbanda ini merupakan tanaman dataran rendah dia. Kemudian memiliki daun tunggal, kemudian punya tangkai juga, bentuknya jorong sampai dengan memanjang. Tepinya ada yang rata, ada yang bergelombang. Kemudian ujungnya runcing sedikit. Itu lebarnya kalau yang kecil sekali itu sampai 3 cm saja. Tapi yang umum itu antara 7 sampai dengan 24 cm panjangnya. Sedangkan daun muda yang tumbuh di ujung batang warnanya agak putih sampai kuning pucat. Sedangkan daun tuanya itu berwarna hijau agak kemuda-mudaan gitu ya. Jadi tidak pernah kita lihat hijau tua seperti daun lemboge misalnya, tidak ada yang seperti itu. Kemudian daun bunganya itu kecil-kecil, tapi jarang yang kita temukan punya bunga. Jadi di pagar-pagar masyarakat itu banyak yang tumbuh dibiarkan bertunas bebas begitu saja, kemudian dipotong-potong, dirusak begitu saja. Di zaman dulu sering dipakai lamak pindang, ya. Jadi sering dipakai sebagai lamak pindang, sebagai alas pindang itu. Nah, jarang sekali dikembangkan sebagai suatu model usaha ya, yang sebetulnya ini sangat baik sekali. Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang sering kita mengeluh dengan masalah pekerjaan, sulit sekali mencari pekerjaan. Kenapa kita tidak buat saja pekerjaan? Jadi dari daun yang enak ini, di samping dia juga berkhasiat sebagai tanaman obat, apabila dikemas dalam suatu makanan atau camilan dan sebagainya, maka insya Allah ini akan mendatangkan uang. Dia akan mendatangkan uang sebagai suatu usaha bisnis yang menjanjikan. Namun kadang-kadang jarang kita ingin memulai dari nol, sehingga kita kesulitan dengan pekerjaan itu sendiri. Kemudian di samping dia sebagai suatu makanan yang enak gitu ya, sebagai suatu camilan yang paling sering digunakan oleh orang terhadap tanaman kolbanda ini dijadikan sebagai lumpiang. Jadi ikan pepes gitu ya, kemudian dicampur dengan kelapa muda. Kemudian ini dilapisi dia ya, digulung dia dengan daun kolbanda yang masih muda. Jadi apabila dia dikeringkan sebentar di bawah sinar matahari atau misalnya dilayukan di atas api, dia akan menjadi sedikit liat. Kemudian itu digulung, masukkan bumbu ikan dan lain sebagainya, kemudian digulung, kemudian dikukus. Ini akan menjadi suatu makanan yang enak. Tetapi di balik makanan yang enak ini, terutama kita pakai sahur, ini luar biasa. Nah, di balik rasanya yang gurih, rasanya yang enak, dia memiliki suatu manfaat yang luar biasa. Ini berbagai macam hasil penelitian terhadap daun kolbanda ini. Yang pertama, sangat bagus, dia ampuh untuk mengatasi penyakit sesak yang disebabkan oleh
sakit paru misalnya, apakah dia sesak karena asma terutama. Kemudian kalau orang asma yang begitu asmanya itu udah alergi, maka mukanya ini menjadi bengkak-bengkak. Jadi beberapa herba yang sudah kita coba kurang mempan. Nah, ketika kita pakai herba yang satu ini untuk mengatasi sesak ditambah dengan bengkak-bengkak ini cepat dia reda. Jadi dalam kita menghitung tidak sampai 3 hari dia biasanya udah kembali pulih dengan memanfaatkan kolbanda atau daun sawi ini. Itu manfaat yang luar biasa, yang apabila kalau kita berobat dengan menggunakan obat yang mahal, udah berapa uang yang akan kita habiskan. Tapi dengan memanfaatkan daun kolbanda ini, di samping dia murah, kemudian gampang diperoleh, kemudian cara pengolahannya sangat gampang sekali, maka kita peroleh hasil yang memuaskan terhadap kesehatan keluarga kita. Pada kesempatan siang hari ini tidak banyak kita mungkin mengulas bagaimana sejarah maupun historis daripada daun kolbanda ini, tetapi yang jelas dari khasiatnya saja kita dapat mengkompilasikan dia menjadi kombinasi yang unik antara dia sebagai makanan kemudian dia sebagai obat. Nah, kalau kita berhadapan pada hari puasa seperti ini, ya, seperti yang kami katakan pengalaman, ini sangat enak ya, sangat enak sekali kalau kita misalnya jadikan camilan atau dijadikan lauk pada saat kita makan sahur. Jadi apakah kita gunakan dia sebagai lumpiang atau kita jadikan dia sebagai urap atau dijadikan dia sebagai katakan beberuk misalnya, itu akan sedikit kita enak makannya pada saat kita makan sahur. Salah satu contoh misalnya, jadi bagi orang yang mengidap suatu penyakit seperti misalnya penyakit bisul, kemudian dia penyakit kulitnya itu biasanya tumitnya itu banyak pertanyaan, apabila ada kulit mendebal itu apa obatnya itu. Jadi ini juga teratasi. Kemudian untuk mengobati sesak, jadi 3 ini akan coba kita bahas pada siang hari ini bagaimana cara meraciknya. Kebanyakan pada siaran-siaran kita yang lalu itu kami banyak memberikan ramuan-ramuan yang apabila direbus begitu saja ya, direbus kemudian airnya diminum. Nah, kali ini dia tidak direbus untuk dimanfaatkan airnya, tetapi kolbanda ini langsung daunnya ini yang akan kita lalap. Apakah dilalap mentah ya, ataupun misalnya diolah menjadi lumpiang, ini akan membuat dia enak, tetapi khasiatnya juga tidak kalah. Yang pertama misalnya kita untuk mengobati bengkak ya. Kalau misalnya bengkak di bagian kulit misalnya, apakah di lengan, apakah dia bengkak di bagian kaki misalnya, ini kita misalnya siapkan daun kolbanda, tentunya masih muda, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita asapkan dia ya, biasa diasapkan. Kalimat asapkan pada zaman dahulu kan orang pakai kayu itu asap, tapi sekarang pakai kompor ya, di atas kompor itu kita panaskan lah gitu untuk dilayukan. Begitu dalam keadaan hangat gitu ya, kemudian langsung kita letakkan pada tempat yang bengkak. Nah, jarak beberapa menit setelah dia dingin, kita ambil daunnya ini, maka kelihatan sudah ada perubahan, kulitnya itu akan mengkerut, yang tadinya kita ngaca di kulit itu karena bengkak. Nah, begitu dia dingin, kita angkat daun kolbanda itu, dia akan mengkerut kulitnya. Ini menunjukkan bahwa pembengkakan itu akan menjadi kurang dan akan kita ulangi berulang-ulang. Kemudian untuk bisul misalnya, kalau bisul itu ini kita butuh sedikit santan ya. Jadi misalnya 1 lembar daun ini yang kita ambil yang besar itu ya, yang masih muda, kemudian kita rebus dia dengan air santan. Nah, setelah kita rebus dengan air santan agak sedikit matang, lalu kita giling.
Setelah giling, itu hasil gilingannya itu tidak bisa kita blender dalam hal ini. Jadi setelah kita panaskan dia bersama santan, kita giling dengan tangan, dengan batu. Misalnya di atas cobek misalnya, bisa. Kemudian setelah lumat, kita pakai sendok, ambil hasilnya yang seperti bubur itu kita ratakan dia di atas bisul. Maka bisul ini segera dia akan menjadi pecah. Kemudian kita pencet, keluar nanah-nanahnya, kemudian setelah itu ngempes dan insya Allah akan sembuh dia. Nah, demikian juga pada kasus yang suka menebal di kulit kaki. Jadi di kaki kita itu ada kulit jangat. Kadang-kadang para petani kita ini sampai menebal dia, terutama di bagian tumit, terus pecah-pecah, ya. Jadi sama, apakah kita pakai santan? Dalam hal ini kami pernah mencoba dengan susu, ya. Dengan tidak ada santan, kita dengan susu. Jadi dalam keadaan mentah tidak perlu direbus dia. Kalau dengan susu itu langsung kita giling saja, ya. Jadi sedikit demi sedikit kita tuangkan susu. Susu kental manis kita pakai. Nah, kemudian setelah dia lumat, nah itu kita oleskan sebagai pasta, ya, menjelang kita tidur, dioleskan begitu saja. Maka lama-kelamaan akan halus. Kulit kaki kita itu yang biasanya pecah-pecah itu akan menjadi halus kembali. Jadi pecah-pecahnya itu karena kita suka sandal, ya. Apakah sandalnya ini terlalu kecil mungkin, ya, sehingga ujung tumit kita itu kena dengan pasir dan lain sebagainya, ini menyuruh pecah. Jadi kalau misalnya pakai sandal itu memang bagusnya yang pas-pasan gitu, ya, kalau ke sawah. Nah, khususnya pada tema kita pada siang hari ini, mengobati manfaat daun kolbanda untuk mengobati sesak napas karena asma dan asma. Jadi asma ini sudah sering kita bahas. Di sini kita lakukan sedikit penekanan terhadap asma. Jadi asma ini ketahuan, ya, ciri-cirinya suka bersuara, suka keluar suara senar biola, atau misalnya suara seruling, begitu yang keluar ngik seperti itu suaranya. Ini adalah salah satu ciri orang itu mengidap asma. Nah, banyak sekali obat-obat untuk asma, antara lain sudah kita bahas, ada brotowali, kemudian ada simplesia yang dedilem misalnya gitu, ya, sudah kita bahas. Kemudian ada temulawak, kemudian ada kunyit, ada kencur, kemudian ada lada dan lain sebagainya. Nah, ternyata daun kolbanda ini juga ampuh, ya, untuk mengatasi asma, tetapi disertai dengan muka yang bengkak. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita coba dengan brotowali, dia reda asma, tetapi pembengkakannya ini nggak bisa. Tapi dengan daun dengan daun kolbanda ini, dia di samping meredakan asma, tetapi juga dia bisa menghilangkan pembengkakan yang ada di wajah. Yaitu dengan cara kita menyiapkan beberapa daun kolbanda yang masih muda tentunya, kemudian kita cuci, setelah itu kita panaskan sebentar di atas api. Nah, kemudian dalam keadaan agak mentah begitu, tetapi ada sedikit layunya itu, ini akan membuat dia enak. Itu kita jadikan sebagai lalapan. Apakah kita buatkan dia bumbu dari tomat, saus dan lain sebagainya, kemudian kita lalap. Atau misalnya seperti yang kami katakan tadi, kita buat dia sebagai lumpiang. Jadi ada misalnya daging, atau misalnya ada ikan, kemudian kita kasih bumbu, lalu kita bikin lumpiang dari daun kolbanda ini, kemudian kita kukus sampai matang, dan itu kita makan bersama-sama. Jadi merupakan suatu lalapan yang biasa kita amalkan. Jadi kita tahu misalnya diri kita ini sakit asma,
Jadi kita harus mengamalkan sesuatu makanan, apakah dia berupa lauk atau buah, atau misalnya bisa dijadikan minuman, untuk kita jadikan sebagai kebiasaan kita minum atau makan lauk dengan apa yang bisa membantu penyembuhan daripada apa yang kita derita pada saat ini, sehingga sakit kita ini perlahan-lahan dia sembuh secara alami tanpa menggunakan zat kimia. Kemudian ada efek yang terakhir daripada kolbanda ini, ternyata dia juga bisa kita gunakan untuk mengatasi penyakit kuning, ya. Jadi banyak orang secara awam dulu mengatakan, oh ini warnanya kuning, berarti bisa dipakai untuk mengobati kuning. Memang secara kali ini dugaan orang tua kita dulu ini benar, karena dari hasil penelitian bisa mengatasi penyakit kuning. Itulah beberapa manfaat yang bisa kami sampaikan terkait dengan daun kolbanda ini. Semoga ada manfaatnya bagi kesehatan kita, terutama pada saat kita menjalani ibadah puasa ini. Sallallahu ala nabiyyin Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.